Maka di masyarakat begitu juga. Kalau ada yang buat maksiat, yang lain ngerti, yang lain tahu, dia diamkan. Yang akan terjadi adalah orang yang maksiat tadi dapat murka Allah, yang lain juga dapat murka Allah. Tapi kalau mereka ingatkan, mereka beritahu, mereka ajarkan, mereka stop, maka mereka yang meninggalkan maksiat selamat, yang lain pun selamat. Semua mereka mendapat rahmat Allah, terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila dibiarkan, maka yang berdosa dapat laknat, dapat amarah, dapat murka Allah. Yang mendiamkan juga dapat. Itu sebabnya dalam agama kita ini kita disuruh berjamaah. Itu sebabnya dalam agama kita ini disuruh untuk saling menasihati. Wa tawasau bil haq. Ingatkan orang agar selalu mereka dalam kebenaran. Setiap kita mengingatkan siapapun yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama para penghafal Quran, para asatidz pesantren Nurul Azhar Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pendidikan merupakan aset investasi masa depan untuk anak bangsa. Pendidikan gratis, penghafal Quran, bisa baca kitab kuning, punya life skill. Mari kita support menjadi orang tua asuh untuk anak-anak sebagai pelanjut tongkat perjuangan di masa akan datang. Bisa kita transfer ke Bank Riau Kepri Syariah 82021666665. Sekali lagi 82021666665. Bank Syariah Indonesia 6-nya 9 kali 666666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 03 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di antara orang yang beruntung dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat zuhur Masjid Raya An-Nur yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita, seri kajian Rasul sebagai seorang muallim, sebagai seorang pendidik. Di antara metode beliau dalam mengajar adalah membuat perbandingan, membuat percontohan terhadap hal-hal yang nampak kasat mata untuk memesankan pola tertentu di dalam mendidik. Siang ini akan kita bacakan beberapa hadis, di antaranya hadis yang berasal dari riwayat sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha wal mudhini fiha mathalu qaumin istahammu safinatan fasara ba'duhum fi asfaliha wa sara ba'duhum fi a'laha. فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينكر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك؟ قال
ta'adzaitum bi wa la budda li minal ma' fa in akhadhu ala yadayhi anjauhu wa najjau anfusahum wa in tarakuhu ahlakuhu wa ahlaku anfusahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang-orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat dengan orang-orang yang menjaga diri dari dosa itu seperti sekelompok masyarakat yang naik di atas sebuah bahtera, yang naik di atas sebuah kapal. Lalu di kapal itu ada yang di dek atas, ada yang di bawah. Mereka tak satu posisi, tapi ada yang di atas, ada yang di bawah. Namun mereka punya kebutuhan sama, sama-sama butuh air, sama-sama butuh makan. Ketika butuh air, yang di bawah akan naik ke atas, lalu dari atas ambil air dari permukaan laut. Yang di atas dia tinggal ambil ke bawah. Yang di bawah naik dulu ke atas, lalu baru ambil ke bawah. Maka kata yang di bawah, kami kalau butuh air kami ambil ke atas, itu akan bisa mengganggu kalian yang di atas. Nak manjat-manjat di sini, nak. Turun semuanya, nak. Kata yang di bawah, kalau kami naik ke atas lalu ambil air di atas, dari atas, kami akan ganggu kalian semua. Kalau kami ganggu kalian semua, kalian nanti risih karena kami. Maka supaya kami tak mengganggu kalian, dia ambil kapak, dia bolongi bagian bawah. Kalau di bolong bawah masuk air, ketika air masuk gampang diambil. Dia dapat air, orang di atas tak terganggu. Andaikan orang yang paham, semua yang mengerti membiarkan, biar aja lah, kan tak mengganggu kita. Dia dapat air, kita tak terganggu. Dibiarkan dia lobangi, air masuk terus, dan air masuk itu tak akan bisa terbendung. Dia akan terus memenuhi kapal. Semakin banyak air dalam kapal, maka biasanya kapal itu tenggelam karena air yang memenuhi dari dalam, bukan air yang banyak di luar. Masuk air, penuh isi kapal tadi, karamlah kapal. Ketika karam, yang akan karam orang yang melobangi dan orang yang tidak ikut melobangi. Andai orang yang tadi tidak melobangi mengingatkan, jangan lagi dilobangi, nanti kita celaka semua, nanti karam kita, maka mereka semuanya akan selamat. Tapi kalau didiamkan, yang celaka yang melobangi dan yang mendiamkan. Maka di masyarakat begitu juga. Kalau ada yang buat maksiat, yang lain ngerti, yang lain tahu, dia diamkan. Yang akan terjadi adalah orang yang maksiat tidak dapat murka Allah, yang lain juga dapat murka Allah. Tapi kalau mereka ingatkan, mereka beritahu, mereka ajarkan, mereka stop, maka mereka yang meninggalkan maksiat selamat, yang lain pun selamat. Semua mereka mendapat rahmat Allah, terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila dibiarkan, maka yang berdosa dapat laknat, dapat amarah, dapat murka Allah. Yang mendiamkan juga dapat. Itu sebabnya dalam agama kita ini, kita disuruh berjamaah. Itu sebabnya dalam agama kita ini disuruh untuk saling menasihati. Wa tawasau bil haq. Ingatkan orang agar selalu mereka dalam kebenaran. Setiap kita mengingatkan siapapun yang salah. Karena kalau kita tak ingatkan kawan yang salah itu, jangan-jangan dia tak tahu bahwa dia salah, jangan-jangan dia tak merasa dia sedang salah. Ketika kita ingatkan, mereka akan sadar dan meninggalkan kesalahan mereka. Dia selamat, kita pun aman. Di organisasi, di lembaga, bila yang satu mengingatkan yang lain yang salah, semuanya selamat. Tapi bila satu salah, yang lain mendiamkan, satu lembaga akan menjadi korban karena kesalahan satu orang. Sehingga kita hidup berjamaah ini, dia saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling memberi nasihat. Mestinya begitu. Maka Nabi
sallallahu alaihi wasallam begitu datang ke Madinah, yang pertama dibuat beliau di antaranya salat berjamaah di masjid. Supaya apa? Umat Islam ini berjumpa. Mereka bertemu satu dengan yang lain. Ketika bertemu satu dengan yang lain, mereka saling kenal. Begitu mereka saling kenal, mereka akan saling punya hubungan emosional, lalu mereka akan saling ingat mengingatkan. Maka dalam Al-Quran dipuji, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kalian kebaikan, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan ingkar kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi ingin menggambarkan kepada kita efek orang yang berdosa, efek orang yang bermaksiat kepada sebuah kelompok masyarakat. Digambarkan dengan orang yang menumpang sebuah kapal, sebagiannya membolongi kapal, tapi yang tenggelam semua orang yang menumpang kapal itu. Begitulah hidup kita di masyarakat, mesti saling mengingatkan. Makanya Nabi mengatakan, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tak akan pernah sesat, tak akan pernah sepakat untuk sesat. Kenapa? Mereka akan saling mengingatkan. Makanya ketika kita hidup di masyarakat, kalau kita ingin mengikut ajaran yang benar, pastikan ajaran yang banyak diikut masyarakat itulah ajaran yang benar. Tapi kalau ajaran itu diikut oleh sebagian orang, eksklusif, langka yang mengikut, sedikit yang mengikut, atau bahkan nyaris dia seperti gerakan bawah tanah, itu perlu dicurigai sebagai aliran sesat, aliran yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hadis yang kedua, an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mathalul munafiqi kamathal asyatil 'airati bainal ghanamaini ta'iru fi hadhihi marrah wa fi hadhihi marrah la tadri ayyuha tatba'. Perumpamaan orang munafik itu seperti seekor kambing betina yang dia menguntit dua ekor kambing. Kadang ikut kambing A, kadang ikut kambing B. Dia nggak tahu mengikut yang mana. Orang munafik itu begitu. Hidupnya dalam keraguan terus. Hidupnya dalam keraguan terus. Hidupnya tak jelas mengikut yang mana. Ikut yang A atau B, selalu begitu. Tak pernah dia punya pendirian, dia ikut yang mana terus, akan selalu begitu. Makanya orang munafik itu hidupnya kebingungan. Tak lari, diam. Orang munafik itu hidupnya begitu, nggak punya pendirian. Dia tidak bisa ikut yang A, ikut yang B, ikut yang mana saja. Maka Nabi gambarkan, kalau engkau munafik, dalam dirimu ada sikap yang tidak teguh, tidak ikhlas, tidak istiqamah, bingung. Orang munafik begitu. Maka untuk mudah menggambarkan kebingungan orang munafik, Nabi menggambarkan seperti seekor kambing betina yang dia kadang ke kambing jantan A, kadang kambing jantan B, begitu terus. Hidupnya akan begitu terus. Dimanapun dia hidup, dia akan begitu terus. Bingung, tak punya sikap, tak jelas. Dia akan terus terombang-ambing. Dan dia mungkin menangkap dirinya seperti bisa menguasai banyak orang, padahal sebenarnya dia sedang diketawakan oleh orang, dan orang merasa heran dengan hidup dia. Kok seperti ini? Tak jelas tegak di mana. Karena orang munafik selalu berkaki dua, selalu bermuka dua, selalu dia menampakkan dua sisi yang tak sama. Begini Nabi mengajarkan orang ketika memahami buruknya sifat munafik. Begitu Nabi menggambarkan ketika kita hidup masyarakat, kalau ego, hanya memperhatikan diri sendiri, tak mau mempedulikan orang lain, tak mau saling nasihati, tak mau saling mengingatkan satu dengan yang lain. Maka di masyarakat jangan pernah kita menganggap itu bukan keluarga saya, itu bukan anak saya, itu bukan saudara saya, terserah dialah. Anda perlu ingat, sekarang orang lain yang berbuat. Lambat laun perbuatan dia itu akan diikut orang lain. Semakin banyak yang mengikut, dia semakin besar. Api kalau kecil jadi kawan, tapi api begitu besar dia menggulung. Air ketika kecil kawan, ketika besar dia menghanyutkan, dia menghancurkan, meluluh lantakkan. Dosa tadi begitu. Kalau satu dua orang melakukan, kita merasa biasa. Tapi begitu semua orang atau mayoritas orang sudah melakukan, kita setelah itu jangan ragu, saya ini benar atau salah, saya ini betul
di dalam track, atau sudah pula saya yang sudah salah. Kita tak yakin lagi dengan kebenaran yang kita buat, kita tak yakin lagi dengan kelurusan yang kita buat. Maka kesesatan, kesalahan, dosa, maksiat dari kecil, dari pertama mesti kita peduli dan kita beri peringatan agar jangan sampai berkembang. Kalau sudah berkembang, dia meluas, sulit untuk mengendalikan. Apa saja? Dosa, maksiat, ajaran sesat, berbagai hal yang tidak tepat dalam beragama akan seperti itu bila dibiarkan terus berkembang. Dua itu kita baca kisah percontohan Nabi SAW dalam mengajarkan nilai-nilai hidup kepada kita melalui pesan yang nampak kasat mata. Percontohan dari hal-hal yang nampak kasat mata. Satu, perumpamaan orang naik kapal. Yang kedua, perumpamaan kambing betina yang mengikut dua kambing jantan dan bingung ikut yang mana. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran dari metode Nabi Muhammad SAW dalam mendidik. Kita bisa memberikan percontohan, bisa memberikan perbandingan, dan perbandingan kasat mata untuk bisa memahami yang bersifat abstrak yang tak dipahami kecuali dicontohkan secara langsung apa baik dan buruknya. Begitulah cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Mohon maaf berbagai hal yang tidak tepat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.